Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita masuk pada materi pewarisan sifat, khususnya pada submateri persilangan monohibrid. Pada persilangan monohibrid, kenapa sih Mendel itu memilih tanaman kacang ercis sebagai penelitiannya? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kacang ercis mudah melakukan penyerbukan sendiri. Yang kedua, karena tanaman kacang ercis mudah didapatkan. Yang ketiga, karena tanaman kacang ercis mudah hidup. Dan yang keempat, karena tanaman kacang ercis cepat berbuah. Dan yang kelima, karena tanaman kacang ercis terdapat jenis-jenis yang memiliki sifat yang kontras. Sebelum kita masuk pada persilangan, ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu parental, yang diberi simbol dengan huruf P besar, yang artinya adalah induk atau orang tua. Yang kedua, filial, yang diberi simbol F besar, yang artinya adalah keturunan atau anak. Yang ketiga, gamet, diberi simbol G besar, artinya adalah sel kelamin. Kemudian berikutnya alel, artinya adalah pasangan gen. Genotip, artinya sifat pada makhluk hidup yang tidak terlihat. Fenotip adalah sifat yang tampak. Genotip itu memiliki beberapa sifat, yaitu dominan, resesif, dan intermediate. Kalau dominan itu sifat yang menutupi, dilambangkan dengan huruf besar. Resesif, sifat yang tertutupi, dilambangkan dengan huruf kecil. Intermediate, gabungan antara dominan dan resesif. Hukum Mendel disebut juga hukum segregasi bebas, yaitu alel-alel dalam gen yang sama akan berpisah secara bebas saat pembentukan. Mendel itu melakukan dua persilangan, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Yang kita bahas dulu yaitu persilangan monohibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya yaitu warna biji, bentuk biji, dan bentuk daun. Persilangan monohibrid ini dibagi lagi menjadi dua. Ada monohibrid dominan penuh dan monohibrid intermediate. Sekarang kita akan lihat contoh persilangan monohibrid dominan penuh. Tanaman kacang ercis berbunga ungu dengan kacang ercis berbunga putih. Jika tanaman kacang ercis berbunga ungu memiliki genotip U besar, dan dominan terhadap tanaman kacang ercis berbunga putih dengan genotip U kecil. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip tanaman kacang ercis tersebut sampai keturunan F2. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tulis dulu parental ke-1 atau induk ke-1. Karena yang kita silangkan itu berbunga ungu dengan berbunga putih, kemudian yang dominan adalah ungu. Karena dominan itu genotipnya huruf besar, resesif genotipnya huruf kecil. Kenapa ini U besar, ini U kecil? Jadi untuk penulisan genotip, kita lihat dari warna yang dominan. Kalau yang dominannya itu warna ungu itu huruf depannya adalah huruf U, maka genotipnya U besar. Untuk sifat resesifnya putih, bukan berarti P kecil, tapi kebalikan dari sifat yang dominan. Kalau dominannya U besar, maka resesifnya U kecil. Jika yang dominannya merah, karena merah itu huruf depannya M, maka genotipnya M besar. Maka genotip yang putihnya M kecil. Jika yang dominan biru, kalau biru huruf depannya B, maka genotipnya B besar, resesifnya B kecil. Kita kembali lagi ke warna ungu dan putih.
Karena ungu itu genotipnya U besar, maka gametnya atau sel kelaminnya yaitu U besar. U kecil, gametnya U kecil. Kemudian gamet ini kita hasilkan menghasilkan keturunan pertama atau filial pertama. U besar, U kecil itu disebut dengan genotip. Kemudian fenotipnya, setiap ada huruf U besar, maka fenotipnya adalah ungu. Kemudian kita lanjutkan ke parental kedua atau induk kedua. Induk kedua diperoleh dari hasil keturunan F1, yaitu U besar, U kecil. U besar, U kecil kita silangkan dengan U besar, U kecil. Fenotipnya berarti ungu disilangkan dengan ungu. Gametnya atau sel kelaminnya U besar, U kecil. U besar, U kecil kita silangkan menghasilkan keturunan F2. Kita tuliskan dulu gamet U besar, U kecil, U besar, U kecil. U besar, U kecil, U besar, U kecil. Untuk kolom yang ini kita silangkan antara U besar dengan U besar. Hasilnya U besar, U besar. Ingat, setiap ada U besar, fenotipnya ungu. Untuk kolom yang ini kita silangkan antara U kecil dengan U besar. Hasilnya U besar, U kecil. Jadi yang ditulis di depan itu harus huruf besar. Tidak boleh huruf kecil. Jadi U besar, U kecil. Setiap ada U besar, fenotipnya ungu. Kolom yang ini kita silangkan U besar dengan U kecil. Hasilnya U besar, U kecil. Setiap ada U besar, fenotipnya ungu. Kolom yang ini kita silangkan U kecil dengan U kecil. Hasilnya U kecil, U kecil. Karena kalau U-nya kecil, berarti fenotipnya putih. Untuk perbandingan genotipnya, yaitu ada U besar, U besar. U kecil, U kecil. U besar, U kecil. Jadi perbandingan genotipnya U besar dibanding U besar, U kecil dibanding U kecil, U kecil. Sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 1. Untuk perbandingan fenotipnya yaitu ada ungu dengan putih. Ungu dibanding putih sama dengan 3 dibanding 1. Contoh berikutnya, tanaman kacang ercis yang berbunga merah disilangkan dengan ercis berbunga putih. Sama seperti yang tadi, cuma untuk ini berbeda warnanya. Merah dominan, maka genotipnya M besar, M besar. Resesifnya putih, ditulisnya M kecil, M kecil. Hasil F1-nya M besar, M kecil. Sama langkah berikutnya seperti yang di slide sebelumnya. Ini contoh untuk persilangan monohibrid dominan penuh. Berikutnya kita ke contoh persilangan monohibrid intermediate. Contoh, tanaman kacang ercis berbunga merah dengan tanaman kacang ercis berbunga putih. Jika tanaman kacang ercis berbunga merah memiliki genotip M besar, dan dominan terhadap tanaman kacang ercis berbunga putih dengan genotip M kecil, M kecil. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip tanaman kacang ercis tersebut sampai keturunan F2. Untuk langkah-langkahnya sama seperti monohibrid dominan penuh. Yang pertama kita tuliskan dulu parentalnya, yaitu ercis merah dengan ercis putih. Karena yang dominan merah genotipnya M besar, M besar. Yang putih genotipnya M kecil, M kecil. Gametnya M besar, M kecil. F1-nya menghasilkan M besar, M kecil. Nah, untuk intermediate, karena intermediate itu gabungan antara dominan dan resesif, maka fenotipnya bukan lagi merah kalau intermediate. Kalau intermediate fenotipnya M besar, M kecil, jadi merah muda. Perbedaannya di sini ya.
Parental keduanya M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gametnya M besar M kecil M besar M kecil. Hasil persilangannya M besar karena hurufnya besar semua dominan jadi warnanya merah. Kemudian M besar M kecil resesif intermediate. Jadi gabungan antara dominan dan resesif. Jadi merah muda. M besar M kecil merah muda, M kecil putih. Perbandingan genotifnya M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 1. Perbandingan fenotipnya merah muda, putih sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 1. Jadi untuk perbandingan genotifnya pada persilangan monohibrid dominan penuh dengan monohibrid intermediate sama, yaitu 1 dibanding 2 dibanding 1. Untuk perbandingan fenotipnya berbeda. Pada monohibrid dominan penuh perbandingan fenotipnya 3 banding 1. Tapi kalau pada monohibrid intermediate perbandingan fenotipnya yaitu 1 dibanding 2 banding 1. Demikian penjelasan tentang persilangan monohibrid. Mudah-mudahan kalian paham semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.